Jawabannya secepatnya, tetapi ini perlu kalkulasi, perlu perhitungan yang betul-betul matang. Kendalanya apa? Kenapa? Tadi ada kalkulasi, ada perhitungan yang menyangkut masalah hal yang berkaitan dengan politik, hal yang berkaitan hukum, yang semuanya harus dihitung, dikalkulasi. Kalau masalahnya hanya satu, tidak bertumpukan, 1 kali 24 jam sudah saya putuskan. Pertemuan dengan siapapun menjadi pertimbangan, baik dengan partai politik, baik dengan publik, baik suara-suara dari masyarakat, semuanya kita dengarkan, dari tokoh-tokoh semuanya. Itu tadi sengaja saya munculkan lagi Pak Ikrar. Ya. Menariknya itu adalah kalau masalah ini hanya satu, misalnya tentang polemik pelantikan Komjen BG ini, 1 kali 24 jam sudah bisa diputuskan. Nah, sekarang ini sudah 30 hari. Sekitar 1 bulan. Masalahnya bertumpukan. Maksudnya kalau Anda baca apa yang membuat ini? Kalau saya sih, saya secara rasional saja ya. Memang antara DPR dengan Presiden sudah selesai ya, bahwa DPR sudah menyetujui apa namanya itu pengajuan oleh Presiden Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Tapi kan politik bukan sesuatu yang statis ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu setelah Budi Gunawan dinyatakan sebagai calon Kapolri, kemudian ada pernyataan KPK bahwa dia menjadi tersangka, ya, dan kemudian juga DPR tetap menggulingkan atau menyetujui usulan Presiden, ya. Dan DPR memang tidak punya opsi lain kecuali menyetujui. Kenapa demikian? Karena memang undang-undangnya menyatakan bahwa dia mau setuju nggak setuju tetap jalan, tetap akan dilantik kan, begitu kan. Keluar pernyataan setuju atau tidak setuju akan dilantik pula kan, gitu kan. Nah, cuma persoalannya begini ya, teman-teman di DPR ya, termasuk partainya Bung Masinton ya, itu harus berpikir keras ya mengenai bukan cuma kasus politik saja, tapi kasus politik di belakangnya, kasus keamanan di belakangnya, kasus kemudian trust ya, atau confidence ya. Jadi people's trust atau people's confidence itu perlu ya, kepercayaan rakyat itu perlu. Anda bisa bayangkan kalau kemudian ya Presiden membuat satu keputusan untuk melantik ya, tapi kemudian ketidakpercayaan masyarakat terhadap DPR, institusi DPR dan institusi kepresidenan itu juga akan sirna. Ya. Kenapa demikian? Karena tahu ya bahwa masyarakat sekarang sudah dalam suatu situasi di mana meminta Presiden tidak melantik. Betul. Ya, itu. Dan ini adalah persoalan trust ya. Makanya kemudian saya sepakat dengan Pak Marwarar Sihaan ya, mantan hakim konstitusi yang waktu Anda wawancarai juga ya, beliau mengatakan this is nothing to do with law, this is nothing to do with tentang hukum ya. Ini nggak ada kaitannya dengan hukum, tapi ini kaitannya dengan kepercayaan. Gitu. Jadi itu yang harus dilihat. Dan Anda juga tahu, ya, teman-teman. Betul. Ini kalau kita lihat implikasi keamanannya juga ya. Anda tahu kalau Budi Gunawan dilantik menjadi Kepala Polri, akan ada implikasi keamanan yang lain ya, baik itu yang terkait dengan KPK atau terkait dengan yang institusi lainnya ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu perkembangannya itu sudah sedemikian rumitnya gitu. Jadi kalau buat saya tidak ada jalan lain, memang Presiden harus memutuskan ya apapun yang akan diputuskan ya. Walaupun lagi-lagi buat saya opsi yang terbaik memang tidak melantik Budi Gunawan dan kemudian mengajukan calon yang baru. Nama baru itu memang harus benar-benar netral. Dia bukan orangnya Budi Gunawan, dia juga bukan orangnya siapapun di situ ya, sehingga kemudian nanti ya di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak ada lagi petinggi-petinggi Polri yang akan melakukan insubordinasi. Intinya tidak ada kaitannya dengan hukum, tapi trust sebenarnya, kepercayaan masyarakat yang disampaikan oleh Pak Ikrar tadi. Anda melihatnya seperti apa? Ya, kepercayaan masyarakat itu kan bisa terbangun, bisa terjawab dengan kinerja. Kalau pimpinan-pimpinan yang dipilih itu dan sesuai dengan garis program nawacitanya Pak Presiden, saya rasa juga perlahan-lahan akan pulih kepercayaan masyarakat. Jadi bukan terkait dengan soal ini saja. Ukurannya adalah program. Kita nggak bisa menyerahkan persoalan bangsa ini pada 1-2 orang. Nah, persoalan bangsa ini sangat pelik dan tentu ukuran dari keberhasilan pemerintahan
Jokowi JK dalam 5 tahun ini adalah bagaimana merealisasi janji politik yang dituangkan dalam 9 program yang namanya Nawacita. Kalau salah satunya adalah tidak berhenti memberantas korupsi misalnya. Toh kan gini, sistem pemberantasan korupsi itu kan harus terus berjalan dan harus kita dorong. Iya. Kan itu. Nah, KPK ada, KPK kita perkuat. Ya, orang-orangnya juga orang-orang yang memang firm untuk melaksanakan kerja-kerja penegakan hukum. Kepolisian juga begitu. Nah, saya yakin sekali dengan prinsip kehati-hatian Pak Jokowi tadi, dengan kalkulasi politik yang matang. Kalau dalam pepatah bata itu cepat ada yang dikejar, lambat ada yang ditunggu. Dan maka saya yakin dengan prinsip kehati-hatian Pak Presiden, ya, sesungguhnya beliau sudah memiliki. Kalau misalnya melantik kemudian melahirkan ketidakpercayaan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ikrar, seperti apa Anda melihatnya? Ukurannya kan basis kerja tadi. Jadi bukan soal melantik atau tidak melantik Pak Budi Gunawan ini berarti? Enggak. Kalau Pak Budi Gunawan kan sudah disepakati DPR yang diajukan, kan tinggal kita menunggu proses. Ada proses pra-peradilan tadi, kan itu yang kata Presiden. Ada persoalan politik, ada persoalan hukum yang juga saling bertindihan apa segala macam, sehingga perlu kehati-hatian di situ tadi. Nah, kita tunggu saja dalam pekan-pekan ini seperti beliau katakan, putusan pra-peradilan nanti itu akan akan menetapkan Kapolri yang sudah putusan pra-peradilan. Ya, putusan pra-peradilan itu kuncinya nanti. Mengapa menjadi kunci? Karena ada yang menilai bahwa pra-peradilan ini sebenarnya justru tidak terkait. Itu adalah terkait dengan pribadi dari Budi Gunawan atas penetapan tersangka terhadap dirinya. Iya, beliau kan memohonkan kalau permohonan pemohon itu dikabulkan oleh hakim, maka status penetapan sprindik dari KPK tentang status tersangka Budi Gunawan kan gugur. Nah, jadi sambil kalaupun nanti ada upaya hukum lain, banding apa segala macam, nah yang ada kepastian. Jadi poinnya adalah tetap di situ ya, tetap melantik itu ya. Dia sekarang kan secara politik dan secara de facto itu Kapolrinya Pak Budi Gunawan, tinggal secara de jure. Ukurannya seperti secara administrasi nanti kerja, bukan soal melantik atau tidak melantik. Sekarang bagaimana Presiden akan melaksanakan Nawacita kalau kemudian persoalan Kepala Polri ini akan terus bergulir? Tadi saya katakan implikasi keamanannya itu bukan pada tingkatan akar rumput, ya, tapi pada tingkatan di tataran atas atau elit, ya, termasuk juga kepercayaan dari luar negeri, kepercayaan dari investor baik dalam maupun luar negeri. Itu menjadi satu perhitungan juga, ya. Itu yang kalau saya berani mengatakan bahwa kalaupun Budi Gunawan itu dilantik, tidak akan terjadi demonstrasi yang kemudian menimbulkan kerusuhan dan sebagainya. Tapi lagi-lagi ini cuma persoalan trust, ya. Kalau kemudian Budi Gunawan dilantik, believe it or not, percaya atau tidak, ini kepercayaan terhadap Presiden itu akan menurun. Dan kalau udah menurun, bagaimana kemudian kita bicara itu hanya kepercayaan kepada Presiden atau kepercayaan terhadap Presiden dan DPR juga? Kalau buat saya termasuk terhadap DPR. Bagaimana Pak Taufik, kalau misalnya tetap dilantik kemudian ada kepercayaan terhadap DPR juga ikut akan menurun kepercayaan dari masyarakat? Ya, saya pikir itu tidak ada kaitan sama sekali, Mas. Ya, artinya begini, tinggal bagaimana kita nanti melihat hasil keputusan pra-peradilan yang insya Allah katanya hari Senin akan diputuskan. Sekarang hanya tinggal menunggu kepastian. Bagaimana kalau seandainya misalnya pra-peradilan itu menerima keberatan Pak BG, apakah Pak Presiden Jokowi juga langsung melantik pada hari itu juga? Ini juga menjadi suatu pertanyaan dari teman-teman di DPR. Atau mungkin sebaliknya, bagaimana dengan kondisi statement yang sudah disampaikan oleh para menteri ataupun spekulasi publik yang mengatakan itu harus mundur dan seterusnya. Sehingga harapannya, marilah kita tunggu, ya. Kita harapkan nanti pada saat setelah keputusan pra-peradilan ataupun mungkin syukur-syukur hari ini atau malam nanti secepatnya, begitu kata Pak Presiden, itu bisa diputuskan. Ini kita akan memberikan suatu gambaran bahwa secepat mungkin ini akan menjadi yang terbaik dalam proses untuk menghargai dari proses politik yang telah dilakukan oleh DPR. Itu yang pertama. Yang kedua, pada prinsipnya kita tetap menghargai hak prerogatif Presiden. Ya, kita Baik, Pak Taufik, saya ingin tanyakan begini, kalau kaitannya dengan pra-peradilan begitu, kalau Anda tadi dan teman-teman DPR lainnya begitu juga Komisi 3 sampai pada logika bahwa kalau ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan masalah yang lain karena prosesnya sudah selesai di DPR, saya menangkapnya itu kan intinya tetap harus dilantik.
Nah, kalau misalnya nanti hasil pra-peradilan menyatakan penetapan tersangka itu sah, apakah ini membatalkan tentang kewajiban atau logika yang disampaikan teman-teman DPR bahwa ini tetap harus dilantik? Kenapa kemudian harus menunggu pra-peradilan kalau memang? Bukan, artinya Bagaimana Pak Taufik? Ini kan kita kan merespon dari apa yang disampaikan oleh Presiden. Sebetulnya kan hanya tinggal 2 langkah, apakah jadi dilantik atau tidak. Tapi itu kan sebetulnya sudah off date ya, sudah seminggu yang lalu. Jadi kemudian ada informasi lagi setelah pulang dari kunjungan di ASEAN akan secepatnya mengambil keputusan. Tinggal sekarang proses pra-peradilan sedang berjalan. Itu bukan ranah DPR, tetapi kita menghargai itu tetap dalam konteks adalah hak prerogatif Presiden. Sehingga pada saat nanti hari Senin misalnya itu keputusan pra-peradilan apakah itu diterima atau tidak, tentunya ini menjadi suatu hal yang harus secepat mungkin dilaksanakan oleh Pak Presiden mengambil keputusan. Ini menjadi masalah ataupun menjadi pertanyaan publik manakala mungkin situasinya berbeda dengan situasi yang sekarang, yang seharusnya konon ada informasi akan mundur ataupun dimundurkan atau mungkin diminta untuk mundur ya, ataukah mungkin ada spekulasi ada pergantian calon presiden dengan Kompolnas mengajukan calon baru lagi. Ini marilah kita tunggu sebentar. Dari DPR mengharapkan secepatnya itu tentunya beri kesempatan pada Presiden yang terakhir kalinya untuk segera mengambil keputusan dan sikap untuk menentukan langkah lebih lanjut. Oke, baik, terima kasih. Kita nanti, karena kalau kita lihat janjinya dalam pekan ini, artinya masih ada 2 hari Pak ya, Sabtu dan Minggu. Semoga kita sudah bisa mendengar apa keputusan Presiden soal polemik pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan ini. Terima kasih Pak Taufik Kurniawan, Pak Masinton Pasaribu, Pak Igran Nusabagri, terima kasih telah bergabung bersama kami.